Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1801-1805. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kinmu menatapnya dengan ekspresi tenang dan tiba-tiba tersenyum. Tentu saja, saat berikutnya, sosoknya muncul di tengah 72 istana. Ledakan, ki yang kacau balau menyeruak keluar dan langsung menenggelamkan 72 istana, mengubahnya menjadi lautan kekacauan. Di depan istana, 12 penguasa istana dan 108 praktisi Dao dari istana Yiluo dengan tergesa-gesa melaksanakan pemakaman Miluo Dao. Namun, pada saat itu, daun teratai besar tumbuh satu demi satu di lautan kekacauan, dan bunga teratai yang paling hebat berputar dan mekar. Suara ombak bergemuruh saat bintang-bintang bangkit dari laut kekacauan. Mereka menjulang semakin tinggi, membentuk bintang-bintang di langit. Mereka berubah menjadi bintang-bintang, rasi bintang, dan galaksi, dan semua dunia di dunia muncul satu demi satu. Di langit di atas laut kekacauan, dunia primordial, istana leluhur, Suandu, dan Yudu semuanya muncul satu demi satu, mengejutkan semua orang. Pada saat yang sama, aula kekacauan di belakang Kinmu muncul. 72 aula harta karun dari 36 istana surgawi telah selesai, dan aula kekacauannya berada di ibu kota Jade, yang dibentuk oleh 72 aula harta karun. Itu menjadi aula harta karun tertinggi ke-73. Menggunakan kekuatan untuk menjadi Dao, penghormatan surgawi yang luas merasakan keputusasaan di hatinya. 72 aula harta karun dari 36 istana surgawi pasti berada pada level menggunakan kekuatan untuk menjadi Dao. Bahkan jika Kinmu tidak melangkah melalui Hall of Chaos untuk naik ke tahta Hall of Chaos, dia masih mampu menggunakan kekuatan untuk menjadi Dao. Jelas bahwa dalam 3000 tahun ini, Kinmu telah menyerap 3 teknik tahta lainnya untuk melengkapi jumlah istana surgawinya. Ketiga istana surgawi ini pastinya tidak berasal dari kedamaian abadi karena Kinmu telah tinggal di istana leluhur untuk menekan ibu kota Giok dan pohon dunia. Dalam hal itu, 3 istana surgawi hanya mungkin berasal dari istana leluhur, dan teknik yang paling mudah diperoleh Kinmu adalah Suseng Hua, Lan Yutian, Leluhur Dao, Jiang Baigui, dan yang lainnya. Akan lebih baik jika dia memperoleh teknik tahta kaisar dari orang lain. Bagaimanapun, semua seni ilahi di dunia memiliki Miluo, dan teknik atau seni ilahi apapun dapat menemukan bayangan istana Miluo. Namun, Suseng Hua, Lan Yutian, dan Jiang Baigui berbeda. Di antara mereka bertiga, Suseng Hua dan Lan Yutian telah menciptakan jalan pencapaian Dao di dalam dan bukan di luar, sementara Jiang Baigui adalah orang yang telah mencapai kesuksesan besar setelah mencapai Dao. Jika Kinmu menyerap teknik mereka bertiga, maka prestasinya dalam menggunakan kekuatan untuk mencapai Dao mungkin tidak akan tertandingi. Menggunakan kekuatan untuk mencapai Dao akan benar-benar meningkatkan kekuatan sihir dan kemampuan fisiknya, meningkatkannya ke tingkat yang tak terbayangkan. Itu pasti akan melampaui setiap kepala aula dari 72 istana. Meskipun menggunakan kekuatan untuk mencapai Dao adalah jalan eksternal, Kinmu telah lama menyingkirkan jebakan modal Giok. Kekuatan yang diperolehnya dari menggunakan kekuatan untuk mencapai Dao hanya akan menjadi miliknya, dan dengan tambahan Dao sukses tertinggi kelima dan mengembalikan reruntuhan untuk mencapai Dao, kecakapan bertarungnya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Perkiraan Tuan Muda ketiga tentang kekuatan Tuan Surgawi Mu salah. Master Surgawi Hao Tian sangat ingin memberitahu Tuan Muda ketiga dan yang lainnya, tetapi pada saat itu, kesadaran Tuan Muda ketiga menekan pikiran dan kesadarannya ke sudut pikirannya. Dia tidak memiliki cara untuk mengendalikan inisiatif tubuhnya. Tidak ada 2 buah Dao dan 3 bunga Dao di pohon dunia Master Surgawi Mu. Dia ingin bersuara, tetapi dia tidak bisa bersuara. Ada 3 buah Dao di pohon dunia Master Surgawi Mu. Buah Dao ketiga adalah buah Dao yang menggunakan kekuatan untuk mencapai Dao. Pemakaman Taois Miluo kami ditujukan pada 2 buah Dao dan 3 bunga Dao dari Dao tertinggi kelimanya. Pada saat yang hampir bersamaan, kekuatan penguburan Miluo Dao meletus. Meskipun baru kedatangan 12 Master Aula dan Master Aula lainnya masih berada di zaman ke-16, ketika kekuatan penguburan Miluo Dao meletus, itu justru ditujukan pada semua aspek harta karun dan seni ilahi Kinmu.
Para praktisi Tao Istana Miluo telah mengamati Qin Mu dan semua aspeknya selama 3000 tahun. Dapat dikatakan bahwa mereka mengetahui seni ilahi, jalan, dan keterampilannya seperti punggung tangan mereka. Mereka juga telah mempelajari struktur seni ilahinya dengan sangat saksama. Mereka juga telah mempelajari Dao besar yang telah ia pahami dengan sangat rinci. Pemakaman Miluo Dao merupakan seni dewa tertinggi yang diciptakan dengan dasar jalur, keterampilan, dan seni dewa Istana Miluo untuk menargetkan teknik, kultivasi, dan Dao besar Qin Mu. Penghormatan surgawi yang agung bahkan lebih putus asa. Aku kehilangan satu buah Dao. Rantai Dao dari 72 istana harta karun meledak pada saat ini, menembus lautan kekacauan. Lapisan-lapisan surga menyebar dan memotong ke dalam dunia Qin Mu yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, kekuatan Dao yang meledak dari 72 aula harta karun menunjukkan pencapaian tertinggi dari 72 master aula di wilayah masing-masing. Setiap aula harta karun berhubungan dengan alam Dao dari surga ke-40, surga ke-40, mereka memotong dunia Qin Mu yang tak terhitung jumlahnya menjadi berkeping-keping. Tuan Muda Ling Xiao mengendalikan tubuh jasmani yang mulia surgawi langit cerah. Dengan penambahan pemakaman Miluo Dao, dia tampak seperti penguasa istana Miluo, mengendalikan kekuatan pemakaman Miluo Dao. Pohon Dao milik 12 Master Aula dan 187 praktisi Dao lainnya bersinar terang, dan buah Dao membubung ke angkasa untuk menekan lautan kekacauan, menekannya hingga tak mampu bangkit lagi. Bunga teratai dan daun teratai reruntuhan Qin Mu yang kembali juga kehilangan sedikit kekuatannya. Kesuksesan, semangat dari 12 Master Aula dan 180% praktisi Dao meningkat pesat, dan seluruh kekuatan sihir mereka berkumpul bersama untuk membentuk serangan yang mengguncang bumi yang dapat menghancurkan semua Dao besar. Dan sekarang, mereka menunggu kesempatan bagi Qin Mu untuk mengeluarkan seluruh kekuatannya dan dikalahkan oleh pemakaman Miluo Dao. Pada saat itu, aula kekacauan Qin Mu terbuka dengan keras, dan pohon dunia terbang keluar. Di pohon dunia, 2 buah Dao dan 3 bunga Dao melesat ke segala arah, berubah menjadi 5 urat mineral tertinggi yang melayang di atas lautan kekacauan. Dao Agung reinkarnasi berubah menjadi 6 roda surgawi yang berdiri tegak di permukaan laut kekacauan, berputar sambil bersiul. Saya telah menunggu kesempatan ini. Mata Tuan Muda Ling Xiao berbinar saat ia mengendalikan tubuh jasmani surgawi yang agung untuk mengumpulkan kekuatan penguburan Miluo Dao. Kekuatan penguburan Miluo Dao meledak dan melewati 6 roda surgawi. Seni ilahi itu luas dan perkasa, dan langit serta bumi miring. Matahari dan bulan musnah, dan langit hancur berkeping-keping. Dao Agung langit dan bumi hancur berkeping-keping, dan bahkan 6 roda surgawi hancur menjadi debu. 5 urat mineral tertinggi yang dibentuk oleh buah Dao bunga Dao Qin Mu segera ditekan, dan 5 urat mineral besar hancur dan hancur. Jika dibagi lagi, seni Dewa Agung penguburan Miluo Dao dapat dipecah menjadi seni dewa kecil yang tak terhitung jumlahnya. Setiap seni dewa kecil dibentuk secara khusus untuk menargetkan Dao Agung Qin Mu, menghancurkan semua Dao Agungnya dalam sekejap. Jika Dao Agung tidak ada, kultivasi Qin Mu akan lumpuh, dan seni ilahi secara alami tidak akan memiliki kekuatan. Qin Mu secara alami akan bergantung pada belas kasihan orang lain. Seni agung penguburan Miluo Dao akan menghancurkan segalanya tentang Qin Mu, harta karun ilahinya, 5 Dao agungnya, buah Dao, bunga Dao, dan pohon dunianya. Itu akan menghancurkan jurang besar lubang pembuangannya dan meruntuhkan istana surgawinya dan pengadilan surgawinya hingga rata dengan tanah. Bahkan, serangan ini dapat menghancurkan tubuh jasmani dan roh primordialnya. Namun, saat senyum di wajah Tuan Muda Ling Xiao muncul, dahan dan daun di pohon dunia Qin Mu terbuka, dan buah Dao ketiga muncul. Ledakan, getaran hebat langsung memenuhi lautan kekacauan, membangkitkan seni ilahi agung dari penguburan Miluo Dao. Awalnya, penguburan Miluo Dao dapat menekan Qin Mu hingga ia jinak, tetapi sekarang, kekuatan Qin Mu telah meningkat pesat. Hal itu membuat 12 Master Aula dan 180% praktisi Dao kehilangan pijakan dan kekuatan sihir mereka bergejolak. Ledakan, getaran dahsyat lainnya terdengar, dan aula kekacauan di belakang Qin Mu menghilang tanpa jejak. Di tempatnya ada 16 sungai kekacauan yang panjang. Sungai-sungai panjang itu tak berujung, dan 72 aula semuanya berada di sungai-sungai panjang yang berbeda. Semua orang tercengang, dan Tuan Muda Ling Xiao buru-buru berteriak, "Pertahankan seni ilahi, jangan jatuh ke sungai." Kekuatan penguburan Miluo Dao meledak, dan pada saat yang sama, sebuah lonceng besar muncul di tangan Qin Mu. Lonceng itu bergetar, dan riak-riak mengalir keluar ke segala arah. Ribuan dunia yang telah dihancurkan oleh penguburan Miluo Dao muncul kembali di depan semua orang. "Tenang, jangan jatuh ke sungai."
Tuan Muda Ling Xiao baru saja mengatakan hal ini ketika seorang praktisi Tao tiba-tiba kehilangan pijakannya dan jatuh dari depan aula harta karun. Ia jatuh ke sungai kekacauan dan menghilang setelah tersapu ombak. Dah. Bel berbunyi terus-menerus dan para praktisi Dao tidak dapat berdiri tegak. Mereka semua terlempar dari depan aula harta karun dan jatuh ke sungai. Formasi pemakaman Miluo Dao telah hancur, menyebabkan hati semua orang menjadi dingin. Mereka telah salah menghitung kultivasi dan kemampuan Kinmu, kehilangan satu buah Dao dan hanya kehilangan satu gerakan, menyebabkan mereka kehilangan segalanya. Sekarang kekuatan pemakaman Miluo Dao sudah tidak kuat lagi, tidak lagi mampu melawan lonceng banjir alam semesta milik Kinmu. Jika mereka terus bertarung, mereka hanya akan dikirim ke sungai kekacauan olehnya. Jika mereka jatuh ke sungai kekacauan, mereka juga akan dikirim ke alam semesta yang telah hancur di zaman prasejarah jika mereka dapat bertahan dari kesengsaraan kehancuran. Tanpa perlindungan Istana Miluo, bahkan jika mereka dapat memblokir kesengsaraan kehancuran, mereka tidak akan dapat memblokir kesengsaraan penciptaan kehidupan. Tuan Muda Ling Xiao mengeluarkan raungan marah dan mengulurkan tangannya untuk meraih tombak Dao terbang dan menusuk ke dalam lonceng banjir alam semesta milik Kinmu. Dang! Suara keras yang dapat membelah langit dan bumi terdengar. Di atas kepala Kinmu, lonceng banjir alam semesta tertusuk oleh tombak dan terbang mundur. Kinmu tercengang dan segera mundur. Kakak ketiga, jika kamu mengeluarkan tombak Dao-mu lebih awal dan membiarkanku melihat kekuatannya, hal seperti itu tidak akan terjadi. Aku datang ke sini untuk melihat kekuatan tombak Dao-mu. Sekarang setelah aku melihat kekuatannya, aku akan pergi. Dia segera terbang dan bersiap meninggalkan ibu kota Jade. Mata Tuan Muda Ling Xiao memerah karena membunuh, dan dia mengendalikan tubuh jasmani surgawi yang agung untuk menyerang dengan tombaknya. Tombak itu belum sepenuhnya turun, jadi kekuatannya belum mencapai puncaknya. Namun, ketika tombak Dao dikeluarkan, lonceng banjir alam semesta Kinmu tidak dapat menahannya sama sekali. Sial, lonceng mengerikan lainnya berbunyi, dan hutan pohon Dao layu di ibu kota Batu Giok langsung hancur menjadi debu. Sial, lonceng lainnya berbunyi, dan sebuah aula di kota itu tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi abu. Tuan Muda Ling Xiao memegang tombaknya dan menyerang Kinmu. Tombak Dao-nya menusuk lonceng banjir alam semesta berulang kali, membuatnya berlubang. Kinmu terlempar keluar kota, tetapi ibu kota Giok yang terang dan berkilau telah hancur oleh pertempuran, setengahnya dihancurkan oleh mereka berdua. Kota itu kacau balau. 12 Master Aula berusaha menyelamatkan para praktisi Dao yang telah jatuh ke dalam sungai kekacauan, tetapi mereka tetap tidak dapat menyelamatkan semua orang tepat waktu. Lebih dari 10 praktisi Dao jatuh ke dalam sungai dan menghilang. Saat Kinmu dipaksa keluar dari ibu kota Giok, sungai kekacauan menghilang. Itu adalah 16 sungai di aula kekacauan Kinmu, dan itu terhubung dengan kehancuran 16 era alam semesta. Jika seseorang jatuh ke dalamnya, mereka secara alami akan hancur. Ledakan, getaran hebat datang dari luar kota. Pegunungan suci yang membentang puluhan ribu mil diangkat oleh Tuan Muda Ling Xiao dengan tombak. Dalam sekejap, pegunungan itu disempurnakan dan diubah menjadi naga panjang yang menyapu tubuh Kinmu. Tombak itu menusuk lonceng banjir alam semesta lagi, angin bocor keluar dari lonceng di mana-mana. Keduanya bertarung dengan sengit di luar kota. Di kejauhan, Lan Yutian, Su Senghua, Kaisar Pendiri, Jiang Baigui, dan yang lainnya datang ketika mereka mendengar berita itu. Ketika mereka melihat pemandangan ini dari jauh, mereka ingin membunuh dengan cara mereka sendiri. Su Senghua menghentikan semua orang dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu maju. Jika kita maju, kita hanya akan membuang-buang hidup kita. Cepat dan rekam kemampuan ilahi Tuan Muda Ling Xiao. Nenek Si, Su Santong, dan yang lainnya baru saja tiba di sini. Mereka masih belum mengerti apa maksudnya, tetapi mereka melihat Lan Yutian, Jiang Baigui, dan leluhur Dao dengan cepat merekam kemampuan ilahi Tuan Muda Ling Xiao. Mereka sangat mengenalnya, dan jelas ini bukan pertama kalinya mereka melakukannya. Di kejauhan, Tuan Muda Ling Xiao tidak dapat bertarung untuk waktu yang lama. Ketika dia melihat Su Senghua dan yang lainnya merekam seni ilahi mereka di kapal emas yang melintasi dunia, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Dia menghunus tombaknya dan pergi, menghilang tanpa jejak. Kinmu berjalan mendekat dengan darah di sekujur tubuhnya. Dia membawa lonceng alam semesta yang rusak dan duduk di atas kapal sambil mengepak. Dia terengah-engah dan mengangkat matanya. Berapa banyak yang telah kamu rekam? Masih belum banyak. Su Senghua bahkan tidak mengangkat kepalanya. Fondasi Tuan Muda Ling Xiao jauh lebih dalam dari milikmu. Kau telah diteliti secara menyeluruh oleh orang lain, tetapi Tuan Muda Ling Xiao hanya mengungkapkan sebagian kecil dari kemampuannya.
Kinmu menghela napas lega dan tersenyum. Selama dia tidak bisa membunuhku, cepat atau lambat dia akan bisa mengeluarkan semua seni dan metode ilahinya. Hati nenek Si sangat sakit dan dia buru-buru memanggil apoteker untuk mengobati luka Kinmu. Su Santong bertanya kepada Taisi dengan suara pelan, apakah Tuan Muda ketujuh sering melakukan ini? Taisi menganggukkan kepalanya, dia sering pergi ke musuh untuk meminta dihajar. Kami juga telah meneliti banyak seni, jalan, dan keterampilan ilahi Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat, bisiknya. Namun, kedua Tuan Muda itu tidak terduga, dan kami belum dapat mengetahui kedalaman mereka. Di sisi lain, kami telah memahami secara kasar orang tua Wuya. Meskipun Pak Tua Wuya memiliki banyak jalan, keterampilan, dan seni ilahi, tidak ada satupun dari mereka yang cukup kuat untuk menemukan cara untuk menghancurkannya. Kinmu masih mendengarkan percakapan antara Su Santong dan Supreme Beginning. Pak Tua Wuya telah bertarung paling banyak dengan kita, jadi dia telah merekam paling banyak. Seni, jalan, dan keterampilan ilahinya telah kehilangan kehalusannya jika dibandingkan dengan Tuan Muda, hanya mengambil sedikit lebih dari satu kata. Basis kultivasinya lebih mendalam daripada Tuan Muda, tetapi karena istana leluhur tidak memiliki praktisi Dao baru untuk mempercayakan kekosongan, basis kultivasinya tidak meningkat sama sekali. Sebaliknya, dia adalah mata rantai terlemah antara dua faksi utama. Lan Yutian mengangguk. 3.000 tahun pengalaman hidup dan mati membuatnya tampak jauh lebih stabil daripada sebelumnya, katanya. Pak Tua Wuya dapat diatasi. Selain itu, pohon dunia berakar di sana, seperti target yang tidak dapat dipindahkan. Jika Anda dapat mengalahkannya, maka kalahkan dia. Jika Anda tidak dapat mengalahkannya, maka mundurlah. Tidak peduli seberapa kuat Wuya, kita dapat dengan mudah mengatasinya. Namun, ada terlalu banyak variabel pada Tuan Muda Istana Miluo, jadi sulit untuk mengatasinya. Su Senghua berkata, sekarang tombak Dao Tuan Muda ketiga telah turun, semakin sulit untuk menghadapinya. Kinmu sangat senang, Lan Yutian dan Su Senghua sudah bisa mengendalikan pihak mereka sendiri. Akan semakin banyak orang yang berprestasi di dunia abadi. Dengan lelaki tua Wuya sebagai batu asahnya, pasti akan ada lebih banyak orang yang berprestasi di masa depan. Bahkan akan ada Master Aula dan Master Muda yang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan Istana Miluo. Dengan perdamaian abadi yang mendukung mereka, semakin lama situasi di Istana Leluhur berlarut-larut, semakin besar peluang kemenangan. Yang lebih penting, Istana Miluo tidak akan menahan Pak Tua Wuya. Luka Kinmu diredam oleh apoteker, dan dia berdiri. Tuan Muda, jika Anda ingin turun, cara termudah adalah menyingkirkan lelaki tua Wuya dan menghapus semua kemampuannya. Hanya dengan begitu mereka akan memiliki energi yang mereka butuhkan untuk turun. Tidak mungkin untuk menyingkirkanku. Energinya terlalu sedikit untuk menyingkirkan kalian semua, jadi kita hanya bisa bergerak ke Wuya. Dia berdiri di haluan kapal dan menatap pohon dunia. Pak Tua Wuya tidak boleh mati. Jika dia masih hidup, Tuan Muda Istana Miluo tidak boleh turun. Jika perlu, kita juga bisa bergandengan tangan dengan Wuya untuk melawan Istana Miluo. Tiba-tiba, kekosongan bergetar. Kinmu mendongak dengan heran dan menatap langit. Ada aura praktisi Dao yang telah mempercayakan dirinya pada kehampaan. Ekspresi semua orang di kapal sedikit berubah. Mereka bisa menyerang, mundur, dan bertahan saat menghadapi lelaki tua Wuya. Justru karena meskipun lelaki tua Wuya kuat, tidak banyak praktisi Dao di bawahnya. Sebagian besar praktisi kuat di zaman prasejarah adalah karena ki roh dan energi roh langit dan bumi tidak cukup untuk mendukung mereka mencapai Dao pada malam kehancuran alam semesta. Sementara itu, kekosongan terakhir dikendalikan oleh praktisi Dao dari generasi yang lebih tua. Hanya ketika mereka mencapai alam semesta baru, barulah ada harapan. Kinmu telah menyegel istana leluhur untuk memotong harapan mereka. Namun sekarang, ada seseorang yang mulai mencapai Dao dan menyegel kekosongan. Ini berarti ada cacat besar pada segel Kinmu. Kedua makhluk kacau besar telah bergandengan tangan. Ekspresi Kinmu sedikit tenggelam. Ketika yang lain mendengar ini, hati mereka juga ikut tenggelam. Dua makhluk kacau besar itu mengacu pada Pak Tua Wuya dan Tuan Muda Wuji. Jika mereka berdua bergandengan tangan, mereka memang bisa menghancurkan segel Kinmu. Itu memberi para praktisi kuat di bawah Pak Tua tak terbatas kesempatan untuk mempercayakan kekosongan pamungkas. Kinmu telah menggunakan jurang besar reruntuhan yang kembali untuk menyegel 36 lapisan kehampaan, menyebabkan tidak ada seorang pun yang dapat mempercayakan kehampaan tersebut. Tuan Muda kedua Wuji adalah pengendali jurang besar reruntuhan yang kembali. Dengan bergandengan tangan dengan lelaki tua tak terbatas, dia bisa memberi para praktisi kuat di bawah lelaki tua tak terbatas kesempatan untuk mempercayakan Void untuk menjadi praktisi Dao. Di dunia ini,
hanya ada 3 metode yang berada di luar kendali Pak Tua Wuya. Salah satunya adalah Balai Harta Karun Istana Mikrov, yang lainnya adalah pencapaian jalur kedamaian abadi, dan yang lainnya adalah pencapaian jalur lubang pembuangan. Dan metode yang paling luas digunakan untuk mengandalkan Void guna membudidayakan pohon Dao dan buah Dao akan memperkuat kemampuan lelaki Tua Wuya. Semakin banyak praktisi Dao, semakin kuat kemampuan Pak Tua Wuya, dan dia perlahan akan pulih ke kondisi puncaknya. Tidak apa-apa, tiba-tiba, Kinmu bersemangat dan tertawa terbahak-bahak. Kemampuan dan pengaruh Pak Tua Wuya semakin kuat, yang sebenarnya merupakan hal yang baik bagi kita. Dengan cara ini, dia dapat memberi kita lebih banyak tekanan dan memaksa kita untuk berkultivasi dan memahami. Su Santong bertanya pada Taisi, apakah Tuan Muda ketujuh selalu begitu optimis? Taisi mengangguk dan berbisik, selalu. Dia hanya pernah dikalahkan sekali, yaitu saat pemuja surgawi Haotian menduduki Yudu. Surgawi yang sangat agung. Su Santong tidak pernah mengalami pertempuran Yudu, tetapi semua sekolah dasar dan universitas di Eternal Peace memiliki sejarah pengajaran dan catatan tentang pertempuran itu. Namun, tidak ada catatan tentang kekalahan Kinmu, yang ada hanya kebijaksanaan dan kecakapan bela diri dari Heavenly Venerate Vase. Setelah aku kembali ke kedamaian abadi, aku harus menulis buku untuk mencatat apa yang terjadi di istana leluhur. Su Santong telah bertekad, asalkan aku bisa kembali hidup-hidup. Setelah luka Kinmu sembuh, ia mempelajari hasil reformasi perdamaian abadi bersama dengan semua orang. Ia juga membahas teknik dan seni ilahi dari Pak Tua Tak Terbatas, Tuan Muda Ling Xiao, dan Tuan Muda Zi Xiao dengan semua orang. Su Santong, Nenek Si, dan yang lainnya adalah orang baru di sini sehingga mereka tidak dapat menyela. Hanya ketika mereka berbicara tentang hasil reformasi perdamaian abadi, mereka akan memiliki kesempatan untuk mengumumkannya kepada semua orang. Kapal emas yang melintasi dunia itu seperti tanah suci lainnya, dan semua orang saling bertukar informasi. Setelah beberapa bulan berlalu, semua orang memperoleh banyak hal. Fluktuasi 7 jalur Dao berasal dari kehampaan, yang berarti ada 7 praktisi prasejarah yang kuat yang telah mencapai Dao di bawah pohon dunia. Bisu dan yang lainnya juga memanfaatkan kesempatan ini untuk membantu Kinmu memulihkan lonceng banjir alam semesta. Semangat Kinmu bangkit, dan dia tersenyum. Pengadilan leluhur ibu kota Giok tidak bergerak, jadi mari kita bergerak. Mari kita serang Pak Tua Wuya. Dalam pertempuran ini, Su Santong, Nenek Si, dan yang lainnya juga ikut berpartisipasi. Kinmu memblokir serangan Pak Tua Wuya dan menggunakan lonceng banjir alam semesta untuk membuka jalan. Semua orang menyerbu ke gunung hitam besar dan bertarung melawan banyak praktisi kuat dari zaman prasejarah. Su Santong adalah yang terlemah, jadi dia khawatir dia bisa mati kapan saja. Untungnya, Adipati Surgawi, Qin Fengqing, Permaisuri Tianyin, dan apoteker datang bersamanya, jadi mereka bisa merawatnya dalam segala hal. Asal dia tidak dipukuli hingga kacau, dia bisa diselamatkan meski dia mati 1000 kali. Dalam pertempuran ini, Su Santong terbunuh sebanyak 16 kali. Ketika pertempuran berakhir, Su Santong kembali ke kapal emas yang melintasi dunia dengan berlumuran darah, merasa seolah-olah hidupnya telah berlalu. Semua orang di kapal emas itu menyembuhkan diri mereka sendiri dan terus bertukar informasi tentang apa yang telah mereka pelajari dalam pertempuran itu. Mereka sangat antusias. Seiring berjalannya waktu, kemampuan Pak Tua yang tak terbatas menjadi semakin kuat. Semakin banyak praktisi seni dewa di bawah pohon dunia. Ketika Su Santong bebas, dia akan mencatat setiap pertempuran yang telah dia lakukan melawan pohon dunia. Ketika dia meninggalkan istana leluhur, dia akan menyusunnya menjadi sebuah buku. Dia akan menyebarkan berita tentang pertempuran istana leluhur. Hanya dalam waktu 2000 tahun, Pak Tua yang tak terbatas telah menjadi begitu kuat sehingga Kinmu tidak dapat melawannya. Oleh karena itu, Kinmu memasuki istana leluhur, ibu kota Jade, untuk berdiskusi dengan Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat tentang kerja sama untuk menyerang pohon dunia. Kali ini, Su Santong mengikuti Kinmu ke ibu kota Jade untuk merekam negosiasi. Dia agak bingung tentang ini. Kinmu awalnya mengatakan bahwa dia akan bergandengan tangan dengan lelaki tua yang tak terbatas untuk melawan istana leluhur, ibu kota Jade. Namun, sekarang sebaliknya, dan dialah yang bergandengan tangan dengan ibu kota Jade untuk melawan lelaki tua yang tak terbatas. Su Santong dengan setia mencatat seluruh negosiasi dan diancam oleh Nenek Si untuk menghapus naskah tersebut. Ketika Su Santong menghadapi gurunya, dia secara alami menjadi patuh dan berpura-pura menghapus naskah tersebut. Namun, dia tetap menyimpannya secara diam-diam dan menamai negosiasi di ibu kota Giok sebagai bab pengkhianatan. Setelah beberapa ratus tahun, teknik kultivasi Jiang Baigui telah selesai dan ia memperoleh Dao setelah lahir.
Ada juga beberapa orang suci surgawi yang memasuki istana leluhur pada gelombang terakhir, sehingga Jiang Baigui dan Su Senghua kembali ke kedamaian abadi dan mewariskan teknik dao mereka masing-masing. Kura-kura hitam dan dua kaisar juga mengikuti mereka kembali, bersiap untuk berubah menjadi dao besar para dewa kuno dan bereinkarnasi. Su Santong tidak mencapai dao, namun dia tetap mengikuti mereka kembali tanpa malu-malu. Jiang Baigui dan Su Senghua kembali kali ini untuk membagikan pengetahuan mereka sendiri. Pada saat yang sama, mereka ingin memeriksa apakah ada orang-orang surgawi baru yang telah dibawa ke istana leluhur untuk mendapatkan pengalaman. Lagi pula, mereka masing-masing memiliki keluarga sendiri, jadi mereka perlu pulang untuk berkunjung. Kura-kura hitam dan para kaisar lainnya juga pergi mengunjungi putra mereka, putra mahkota Yuming, untuk mengatur urusan akhirat. Setelah Su Santong tiba dengan damai abadi, ia berpisah dengan mereka. Ia pertama-tama pergi mengunjungi teman-teman lamanya, Dongyang, dan yang lainnya. Tidak lama kemudian, ia kembali ke rumah ayahnya, Black Mountain Supremacy. Penguasa Black Mountain tentu saja berseri-seri karena kegembiraan saat ia memanggil teman-temannya untuk menyambut putranya. Suasananya sangat meriah. Namun, setelah kegembiraan itu, Su Santong mengunci diri di ruang kerjanya dan mulai menulis dengan cepat. Awalnya, Grandmaster Black Mountain berencana mengajaknya berkeliling untuk mengunjungi teman-temannya dan memamerkan putranya. Namun, setelah Su Santong kembali, ia mengurung diri dan terus menulis. Grandmaster Black Mountain tidak dapat menahan amarahnya. Tong, berapa banyak uang yang dapat aku hasilkan dengan menulis? Aku tidak mengharapkanmu menghasilkan uang dengan menulis buku. Aku punya tambang. Su Santong meletakkan penanya dan tersenyum. Ayah, tidak peduli berapa banyak ranjau yang kita miliki, hasilnya tidak akan semenarik ceritaku. Grandmaster Black Mountain mendengus marah. Jika bukan karena fakta bahwa aku tidak bisa mengalahkanmu, aku pasti akan berurusan denganmu. Aku akan mengirimmu untuk belajar dan malah belajar menjadi kutu buku. Setelah mengatakan itu, dia pergi dengan marah. Puluhan hari kemudian, catatan dao dari Istana Leluhur dirilis, yang menceritakan pengalaman Su Santong dan pertempuran berdarah di Istana Leluhur. Buku ini menyebabkan kegemparan dalam kedamaian abadi untuk sementara waktu. Kaisar Yanfeng juga membeli beberapa eksemplar dan membacanya dengan penuh minat. Ia berkata kepada para pejabatnya, "Anda adalah menantuku tanpa diragukan lagi." Pujian Kaisar Yanfeng tentu saja membuat Dao Wenlu dari Istana Leluhur menjadi terkenal. Biro Pers dan Publisitas Eternal Peace menambahkan lusinan eksemplar, dan untuk sementara waktu, buku-buku tersebut dijual di toko-toko buku di seluruh Eternal Peace. Buku ini juga mencatat pencerahan jalur kapal emas dan menggunakan beberapa goresan untuk mencatat pertanyaan Dao dan solusi Dao dari Qin Mu, Su Senghua, Lan Yutian, dan praktisi Dao lainnya. Hal ini membuat banyak eksistensi tingkat surgawi yang berada dalam kedamaian abadi mendesah kagum. Mereka berharap dapat segera terbang ke Istana Leluhur untuk mendengarkan ceramah tersebut. Ayah, tidak peduli berapa banyak ranjau yang dimiliki keluargamu, itu tidak dapat dibandingkan dengan reputasi bukuku ini. Su Santong bangga pada dirinya sendiri dan membanggakan diri kepada Grandmaster Gunung Hitam. Ketika kamu meninggal, tidak seorang pun akan mengingatmu dan tambang-tambangmu. Ketika aku meninggal, semua orang akan mengingatku. Grandmaster Black Mountain sangat marah dan mengejarnya dengan tongkat berduri miliknya. Setelah menghajarnya, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terbatas dan ia membakar beberapa batang dupa untuk leluhurnya yang tidak dikenal. Pengaruh catatan Dao Istana Leluhur sangat besar. Ketika Su Santong mengemasi barang bawaannya dan bersiap untuk pergi ke Istana Leluhur sekali lagi, ada lebih banyak ahli perdamaian abadi yang menuju ke Istana Leluhur bersama-sama. Selain leluhur pertama Kaisar Manusia, Kaisar Selatan Burung Vermilion, Pangeran Yuming, Wei Suifeng, Wang Muran, Lin Xuan, Buddha Tua Zankong, dan generasi tua lainnya, ada juga Hua Xuanxiu, Jiang Yunjian, Su Mengqing, Master Sekte Wang Yuan, dan para ahli terkenal lainnya yang berada di puncak kehidupan mereka, serta generasi baru seperti Dongyang. Kali ini, setelah memasuki Istana Leluhur lagi, Su Santong sangat gembira. Mungkin aku bisa menulis sequel catatan Dao dari Istana Leluhur, dan itu juga akan menjadi buku terlaris. Syuting. Saat leluhur pertama, Kaisar Manusia, dan yang lainnya datang ke sini, meski mereka telah melihat catatan Dao Zuting dan mengetahui tontonan menakjubkan dari kuali asal mula kacau milik Zuting, mereka tetap sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Lautan yang kacau di langit dan daun-daun teratai yang besar juga mengejutkan mereka tanpa alasan.
Akan tetapi, mereka tidak melihat adegan lonceng kosmik menyeberangi 16 sungai panjang yang penuh kekacauan dan langsung menyerang pohon dunia, bertarung melawan para ahli prasejarah yang tak terhitung jumlahnya yang tengah memanjat akar pohon dunia, yang membuat mereka merasa agak menyesal. Pemandangan spektakuler yang digambarkan Zhu Santong dalam kurang dari catatan Dao Istana Leluhur lebih besar dari membuat mereka sangat terpesona. Namun, ketika mereka datang ke sini, ada prajurit Dao praktisi Dao yang turun dari alam semesta prasejarah, yang juga mengejutkan. Itu adalah sitar kuno, dan ketika turun, tidak ada seorang pun yang memainkannya sendiri. Suara sitar bergema, membentuk pemandangan fantastis dari ribuan alam berbeda di sekitar istana leluhur dan langit. Aku akan pergi ke pohon dunia untuk menemui Pak Tua yang tak terbatas. Qin Mu berkata kepada semua orang, bujuk Pak Tua yang tak terbatas untuk ikut denganku guna menghentikan turunnya senjata Dao Tuan Muda keempat. Tombak Dao Tuan Muda ketiga telah turun. Jika sitar Tuan Muda keempat ditambahkan ke dalamnya, itu akan menjadi ancaman besar bagi yang tak terbatas dan kami. Semua orang saling berpandangan dengan cemas. Zhu Santong berpikir dalam hati, beberapa waktu lalu, Tuan Muda ketujuh baru saja bergandengan tangan dengan ibu kota Jade milik istana leluhur untuk melawan Pak Tua yang tak terbatas, dan sekarang dia ingin bergandengan tangan dengan Pak Tua yang tak terbatas untuk melawan ibu kota Jade. Dia agak terlalu tak tahu malu. Kaisar pendiri Qin Ye, Kaisar pendiri Yi Yue, dan yang lainnya buru-buru berusaha membujuknya agar tidak menemui lelaki tua tak terbatas itu, yang mencari masalah. Leluhur pertama Kaisar manusia dan yang lainnya juga mencoba membujuknya. Mereka telah melihat catatan Dao dari istana leluhur, dan tahu bahwa Qin Mu telah bergandengan tangan dengan ibu kota Jade untuk menghajar Pak Tua tanpa ampun. Hal itu tercatat dalam bab pengkhianatan. Zhu Santong mencatat masalah ini secara rinci dalam buku, dan bahkan Nenek Si telah memerintahkannya untuk menghapus bab yang curang itu. Dalam bab yang curang itu, Pak Tua Wuya dipukuli dengan parah dan hampir dicabut oleh Qin Mu dan ibu kota Giok. Pada saat yang paling krusial dalam pertempuran, Qin Mu memimpin banyak praktisi kuat perdamaian abadi untuk mengkhianatinya. Dia menusuk 2 tulang rusuk di istana leluhur, ibu kota Jade, dan membunuh kepala aula dan praktisi Dao dari ibu kota Jade. Baru saat itulah lelaki tua Wuya melarikan diri. Oleh karena itu, terlepas dari apakah itu lelaki tua Wuya atau praktisi kuat istana Mikrov, mereka tidak begitu menyukai Qin Mu. Di mana kebenaran berada, sekalipun ada 10 juta orang, aku akan tetap pergi. Kebenaran Qin Mu sungguh mengagumkan saat dia berkata, saat aku pergi, aku pasti akan meyakinkan Pak Tua Wuya untuk memahami kebenaran dan bertarung melawan istana leluhur, ibu kota Jade, bersamaku. Setelah berkata demikian, dia pergi ke pohon dunia sendirian. Semua orang saling memandang dengan cemas. Kaisar Qin Ye berkata, lakukan persiapan lebih awal dan waspadalah terhadap hal-hal yang tidak terduga. Semua orang setuju dan berkata, Yang Muliamu mungkin tidak akan bisa lolos tanpa cedera kali ini. Jika Pak Tua Wuya menjebaknya, dia pasti akan memerintahkan orang lain untuk menyerang kita dan menyapu bersih kita terlebih dahulu. Saat matahari terbenam, Qin Mu kembali dengan wajah dan tubuh yang memar. Dia berkata kepada semua orang, Pak Tua Wuya telah setuju untuk bergabung dan menyerang ibu kota Jade besok. Semua orang tercengang. Muer tidak terbunuh. Kepala desa Sumuza berkata dengan heran, sepertinya kemampuannya telah meningkat lagi. Saya pikir dia akan dibunuh oleh lelaki tua Wuya. Semua orang mengangguk dan berkata, kemampuan yang mulia surgawimu telah meningkat lagi. Pada hari kedua, Kaisar manusia leluhur pertama dan yang lainnya mengepung ibu kota Jade. Mereka melihat Pak Tua Wuya memimpin hampir 10.000 praktisi kuat dari zaman prasejarah, dan tidak sedikit orang yang telah mencapai Dao. Pak Tua Wuya secara pribadi pergi berperang dan berdiri berdampingan dengan Qin Mu, sudut mulutnya berkedut. 7 orang tua dari istana Miluo, kalian membentuk aliansi dengan ibu kota Jade untuk menyerangku terakhir kali. Biarkan aku melihat wajahmu dengan jelas. Kau adalah seseorang yang pandai menusuk sekutu dari belakang, jadi sulit bagiku untuk mempercayaimu. Kali ini, kau berurusan dengan Qin Tuan Muda keempat sementara aku berurusan dengan tombak Dao Tuan Muda ketiga. Kita berdua tidak ada hubungannya satu sama lain, jadi tidak seorang pun boleh melewati batas. Masih ada memar-samar di wajah Qin Mu yang belum hilang. Saudara Dao, alasan mengapa aku menusuk ibu kota Jade dari belakang 2 kali adalah untuk menyelamatkanmu, bukan? Bukan saja kamu tidak tahu terima kasih, kamu bahkan mengatakan bahwa wajahku menjijikkan. Saudara Dao, bagaimana wajahmu? Masih ada memar di wajah Pak Tua Wuya untuk menyelamatkanku. Dia mencibir, untuk menyelamatkanku. Orang yang memukulku adalah kamu, dan orang yang menyelamatkanku adalah kamu.
Seberapa polosnya aku, kekacauan, kamu sama seperti namamu. Kamu melakukan hal-hal dalam kekacauan, membuat orang lain sulit melihat dengan jelas. Sebenarnya, kamu bisa menjadi seperti penguasa istana Miluo dan mematuhi semua kata-kataku. Aku dapat melindungimu dan kedamaian abadimu dan menjadikanmu penguasa istana Miluo lainnya. Penguasa istana Miluo yang lain. Kinmu tertawa terbahak-bahak, dan wajah lelaki tua Wuya berangsur-angsur berubah menjadi hijau. Tawa Kinmu perlahan berakhir, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saudara Tao Wuya, aku tidak akan menjadi master istana Miluo, dan dia tidak akan mendengarkan setiap kata-katamu. Meskipun kamu membanggakan bahwa pohon Dao Master Istana Miluo meniru kamu, bahkan kamu harus memanggilnya guru. Tanpa dia yang menciptakan keterampilan Dao dan alam Dao, kamu hanya akan menjadi pohon, linglung dan linglung. Dialah yang membuatmu, bukan kamu yang membuatnya." Wajah Pak Tua Wuya menjadi semakin pucat, tetapi dia tidak membantah. Kinmu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap sitar kuno di istana leluhur ibu kota Giok. Suara sitar bergerak untuk bertahan melawan ibu kota Giok, mengubahnya menjadi wilayah suci yang tak tergoyahkan. Namun, saudara Dao dapat yakin, selama istana Miluo kuat, kita akan menjadi sekutu alami, dan aku tidak akan membiarkanmu mati, kata Kinmu acuh tak acuh. Pak Tua Wuya mengerti dan berkata, selama kita bergandengan tangan untuk menghancurkan ibu kota Jade, kekuatanku akan menjadi yang terbesar, jadi kamu akan bergandengan tangan dengan ibu kota Jade untuk menghadapiku. Aku ingin tahu apakah aku memahaminya dengan benar. Kinmu mengangguk sambil tersenyum. Pak Tua Wuya meludah, "Chaos, orang tua ini dipanggil Wuya oleh Tuan Istana Mikrov. Yang dia katakan adalah bahwa orang tua ini terlahir sebagai Wuya dan Daoku juga Wuya. Orang tua ini juga memberimu nama, yang disebut tidak tahu malu. Hidup juga tidak tahu malu dan Dao juga tidak tahu malu. Saudara Dao menyanjungku," kata Kinmu dengan rendah hati. Pak Tua Wuya dipenuhi amarah dan ingin segera mencabik-cabiknya. Namun, ibu kota Jade harus segera ditangani. Jika tidak, jika tentara Dao dari kedua tuan muda itu turun ke istana leluhur, mereka akan berada dalam bahaya. Untungnya, aku punya sekutu selain kamu. Mata Pak Tua Wuya berkedip-kedip. Dia melirik ke langit dan tiba-tiba berteriak, "Lakukan." Begitu dia selesai berbicara, tanah di luar istana leluhur tiba-tiba retak. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Akar-akar tebal keluar dari kedalaman bumi dan menembus alam agung yang diciptakan oleh musik sitar Tuan Muda Zi Xiao. Akar pohon dunia bertabrakan dengan kemampuan ilahi Tuan Muda keempat yang terkandung dalam dunia yang lebih besar, menyebabkan gangguan spasial. Itu sangat mengerikan. Akar pohon dunia tampaknya merupakan lengan yang tak terhitung jumlahnya dari Pak Tua Wuya, dan mereka juga menyebarkan segala macam kemampuan ilahi untuk melawan kemampuan ilahi Tuan Muda keempat. Para ahli prasejarah dan praktisi Dao di bawah pimpinan Pak Tua Wuya segera menyerbu ke depan. Menginjak akar pohon dunia, mereka bergerak seolah-olah sedang berjalan di pegunungan megah yang menyerupai naga. Mereka bergerak seolah-olah sedang terbang, dan mereka menyerbu ke dalam kota. 12 Master Aula dan 96 praktisi Tao di kota itu telah lama menunggu kedua kelompok orang itu menyerang kota. Ketika mereka melihat situasi itu, mereka segera bergegas. Pada saat yang sama, aula kekacauan muncul di belakang Kinmu dan lonceng banjir alam semesta mendarat di telapak tangannya. Ki yang kacau tiba-tiba melonjak dan berubah menjadi lautan kekacauan. Kinmu mengangkat lonceng banjir alam semesta dan menepukkan telapak tangannya ke depan. Ledakan. Mulut lonceng menghadap ibu kota Jade seolah-olah alam semesta telah terbuka. Saat lonceng berbunyi, tembok kota ibu kota Jade melayang dan hancur. Batu bata kota yang tak terhitung jumlahnya yang dimurnikan dari emas ilahi terbaik terbang ke atas dan terbang mundur. 5 bintang besar berevolusi dan bintang-bintang bermunculan. Bintang-bintang membentuk lonceng dan menghantam kota. Membunuh. Kaisar pendiri menghunus pedangnya dan berteriak. Dia memimpin untuk melompat ke dalam lonceng dan menginjak dinding bagian dalam lonceng banjir untuk membunuh. Membunuh. Lan Yutian dan yang lainnya mengikuti dari belakang dan bergegas menuju Bel. Adegan ini langsung membuat darah leluhur pertama Kaisar manusia dan ahli perdamaian abadi lainnya yang baru tiba mendidih. Qin Fengqing berteriak keras, "Kalian semua pendatang baru, ikuti aku dan selir Tian Yin dari dekat. Saat kalian akan mati, beritahu kami sebelumnya." Leluhur pertama, Kaisar Selatan, dan yang lainnya merasakan hati mereka menjadi dingin. Zhu Santong mengikuti mereka, "Jangan khawatir, bangsawan bumi, adipati surgawi, dan selir Tian Yin memiliki banyak trik, jadi akan sulit bagimu untuk mati. Aku telah menulis semuanya di buku, jadi meskipun itu tidak cukup, masih ada Raja Dewa Pengobatan." Semua orang bersiap dan maju ke depan.
Di depan mereka, kaisar pendiri, Lan Yutian, dan praktisi Dao lainnya telah berhadapan langsung dengan praktisi kuat dari ibu kota Giok, membuatnya merasa sedikit tenang. Qin Mu mengangkat tangannya untuk menghalangi pemuja surgawi Yue yang juga hendak menyerbu ke dalam kota, lalu menggelengkan kepalanya pelan. Penghormatan surgawi Yue mengerti dan tetap berada di sisinya. Qin Mu melihat ke dalam kota dan melihat Tuan Muda ketiga Istana Miluo mengendalikan tubuh jasmani Kaisar Surgawi Agung dan tombak Dao sekali lagi. Di sisi lain, Tuan Muda keempat juga telah memilih seorang praktisi Dao untuk menjaga Guqinnya. Musik Guqin berasal dari kota dan memiliki makna yang mendalam. Dao musik dari Tuan Muda keempat tidaklah cemerlang, tetapi yang paling cemerlang adalah ia telah menggunakan musik Guqin untuk menampilkan seni ilahinya. Itu di luar pemahaman. Tombak Tuan Muda ketiga Ling Xiao merupakan senjata paling mendominasi di dunia, bahkan lonceng banjir alam semesta milik Qin Mu pun tak dapat menghalanginya. Walaupun sitar Tuan Muda Zi Xiao belum turun sepenuhnya, kekuatannya pun tidak mudah. Tatapan mata Qin Mu berkedip, dan dia melirik Pak Tua Wuya. Kali ini, selain bertemu Pak Tua Wuya dan bertarung dengannya, aku juga pergi ke ibu kota Jade. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Pendeta Yue menoleh dengan heran dan menatap sisi wajahnya dengan ekspresi bingung. Namun, dia tidak bertanya mengapa Qin Mu melakukan perjalanan ke ibu kota Jade setelah berdiskusi dengan Pak Tua Wuya tentang cara mengatasinya. Dia tahu bahwa Qin Mu pasti akan memberinya penjelasan yang masuk akal. Qin Mu melanjutkan, semakin banyak praktisi Tao di bawah komando Pak Tua Wuya. Meskipun kami dan ibu kota Giok terus-menerus menyerang pohon dunia dan membasmi sebagian pasukannya, dia memiliki 16 zaman alam semesta di belakangnya, dan pengikutnya tidak terbatas. Alasan mengapa dia bisa membiarkan para pengikut ini mencapai Tao di zaman ke-17 adalah karena dia masih memiliki sekutu. Hati Yue yang sangat taat sedikit tergerak. Ia ingin mendongak untuk melihat ke langit, tetapi ia tidak berani menatap langsung ke langit karena takut membuat orang itu waspada. Tuan Muda Wuji membantunya, dan dia juga membantu Tuan Muda Wuji melarikan diri. Qin Mu berkata, aku dan ketiga dan keempat Istana Miluo sedang bertarung memperebutkan konsep menguasai dunia dan menyelamatkan dunia. Bahkan jika ketiga dan keempat memukulku sampai mati, dia tidak akan mempersulit perdamaian abadi, dia juga tidak akan mempersulit semua dunia di alam semesta. Mereka hanya akan terus maju mengikuti konsep Tuan Istana Miro. Namun, Wuji berbeda. Wuji ingin menghancurkan dunia, menghancurkan segalanya, dan menciptakan dunia yang sempurna. Karena itu, aku pergi menemui ketiga dan keempat. Penghormatan surgawi Yue merendahkan suaranya. Kau membentuk aliansi dengan mereka. Qin Mu mengangguk pelan, Tuan Muda Wuji adalah masalah yang disebabkan oleh orang ketiga, jadi dia harus menanggungnya. Saya telah merasakan segel simpul merah yang telah saya perbaiki. Tuan Muda Wuji tidak menyentuh satupun rune saya, jadi apa yang dibantu oleh lelaki tua Wuya untuk disempurnakannya seharusnya adalah rune yang tersisa di segel simpul merah. Jika rune lainnya dicairkan olehnya dan lelaki tua Wuya, akan mudah bagi Wuji untuk menghancurkan rune saya. Kata Biksu Surgawi Yue, karena itu, bahaya terbesar bukanlah berasal dari sitar Tuan Muda Zixiao. Qin Mu mengangguk, bahaya terbesar datang dari Wuji. Terlepas dari apakah itu untuk kita atau untuk Istana Miluo, pelarian Wuji akan menjadi pukulan telak. Kali ini, tujuan kita adalah untuk memancing Tuan Muda Wuji, aku, saudara ketiga, dan saudara keempat. Kita akan bekerja sama untuk menekannya dan menyegelnya lagi. Kita bahkan mungkin akan memukulinya sampai mati. Yang Mulia Yue menggigil dan berkata, tapi tidak mungkin bagi Wuji untuk terbunuh. Hanya ada dua orang yang bisa membunuh Wuji, kata Qin Mu. Yang satu adalah penguasa Istana Miluo, dan yang satunya lagi adalah lelaki tua Wuya. Tatapannya berubah dingin. Kali ini, aku akan meminjam tangan orang tua Wuya untuk membunuh Wuji dan orang tua Wuya. Kakak ketiga dan keempat pasti tidak akan melewatkan godaan ini. Pendeta Yue merasa bingung. Lalu apa tujuanmu menahanku di sini? Aku tidak bisa membiarkan Wuji dan Pak Tua Wuya mati sekarang. Jika mereka mati, seluruh istana leluhur, ibu kota Jade, Tuan Muda ketiga dan keempat bisa turun. Aku tidak bisa membiarkan mereka turun. Qin Mu menoleh untuk menatapnya dan berkata dengan lembut, aku ingin kau ikut campur dengan Tuan Muda Zixiao di saat yang genting. Namun, kau mungkin akan mati. Pendeta Yue terdiam dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Katakan padaku apa yang harus kulakukan. Qin Mu menatapnya dengan tenang dan tersenyum tipis. Tapi aku tidak akan membiarkanmu mati. Jika kau percaya padaku, aku akan kembali ke masa lalu di masa depan dan menyelamatkanmu saat ini. Yue, dia memegang tangan Yue, dan pikirannya kacau.
Kinmu berkata dengan lembut, kita akan bertemu di alam semesta masa lalu. Yang mulia surgawi Yue menarik tangannya dan mengangguk tanpa suara. Mereka berdua diam menyaksikan pertempuran di ibu kota Jade dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Penghormatan surgawi Yue sangat mempercayainya. Selama ini, Kinmu tidak pernah mengecewakannya. Dia mengerti kekhawatiran Kinmu. Kinmu khawatir bahwa dia tidak mempercayainya, tetapi dia selalu mempercayainya. Namun, dia tidak bisa memberitahu Kinmu tentang kepercayaan semacam ini. Setelah lama terdiam, Kinmu tiba-tiba melangkah maju dan menyerbu ke dalam kota. Ia langsung menuju orang yang telah mencapai Dao di bawah kendali Tuan Muda keempat. Bulan yang sangat mulia di surga mengikutinya dari dekat seperti daun yang jatuh dan berkibar di belakang Kinmu. Ketika Pak Tua Wuya melihat ini dari jauh, dia akhirnya merasa tenang. Dia juga menyerbu ke ibu kota Batu Giok dan bergegas menuju Yang Mulia Surgawi yang berada di bawah kendali Tuan Muda ketiga Ling Xiao. Ketika dua faksi utama bergandengan tangan, istana leluhur, ibu kota Jade, berada dalam bahaya besar. Selama bertahun-tahun, ibu kota Jade telah mengumpulkan energi pengorbanan darah, tetapi tidak ada Master Aula atau praktisi Dao baru yang turun. Alasannya adalah untuk membiarkan senjata Dao Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat turun, memberi mereka kemampuan untuk bertarung melawan Kinmu dan Pak Tua tanpa batas. Ketika Tuan Muda tidak bisa turun, mengirimkan senjata Dao Tuan Muda adalah pilihan terbaik untuk melawan dua faksi utama. Lebih jauh lagi, kedua Tuan Muda itu juga dapat menggunakan pengikut mereka untuk turun dan melepaskan sebagian kekuatan tempur mereka melalui tubuh jasmani mereka. Akan tetapi, saat Kinmu dan lelaki tua Wuya bergandengan tangan untuk mengepung ibu kota Jade, hal itu tetap menyebabkan kota itu menanggung tekanan besar. Meskipun Kinmu telah bertemu dengan Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat secara diam-diam dan telah setuju untuk bertarung melawan lelaki tua Wuya dan Tuan Muda Wuji, Kinmu tidak menahan diri sama sekali. Sebaliknya, ia menyerang Tuan Muda Zi Xiao dengan segala macam gerakan mematikan. Ledakan. Kinmu mengangkat lonceng banjir alam semesta dan lonceng itu pun berdentang. Ribuan wilayah berbeda di sekitarnya bergetar, dan sebenarnya ada tanda-tanda bahwa mereka telah dihancurkan oleh satu lonceng Kinmu. Kakak keempat, kali ini, aliansi kitalah yang menipu dan membunuh kakak kedua dan Pak Tua tanpa batas. Kinmu mengguncang Tuan Muda Zixiao sedemikian rupa sehingga ki dan darahnya bergejolak, tetapi kapak dewa perubahan besar tiba-tiba muncul di tangannya. Dia melakukan gerakan menebang pohon perubahan besar dan menebas Tuan Muda Zixiao dengan kapak itu. Dia merendahkan suaranya dan berkata, saya harap saudara keempat bisa berbelas kasih. Hanya ketika saudara perempuan kedua bergerak, kita akan memiliki kekuatan untuk melawannya. Itu gampang. Tuan Muda Zixiao mengangkat 3 jarinya dan meraih 3 senar sitar. Dia juga tidak menahan apapun, dan senar sitar pun mengendur. Seni ilahi meledak dari senar, dan negeri asing itu seperti bilah yang berdenting melawan bilah kapak. Negeri asing itu bagaikan cermin tipis. Setelah dibelah oleh Kinmu, mereka terbang melewati kedua sisi Kinmu dan meluas di belakangnya, berubah menjadi banyak langit yang luas. Otot Kinmu menggembung, dan pohon Great Easy membelah negeri asing dan menghantam telapak tangan Tuan Muda Zi Xiao, yang terbelah oleh kapak. Namun, sosoknya lenyap, hanya menyisakan tangannya yang terputus. Saat berikutnya, dia muncul di langit luas yang dibentuk oleh negeri asing di belakang Kinmu. Senar sitar bergerak dan mengiris bagian belakang leher Kinmu. Kepala Kinmu melesat ke langit dan tiba-tiba meledak dengan keras, berubah menjadi bola ki yang kacau. Pedang kekacauan terbang keluar dari ki yang kacau dan mendarat di tangan Kinmu. Kepala baru tumbuh dari leher Kinmu, dan saat kakinya terbelah, bab surga membelah surga pun meletus. Gukin Tuan Muda Zi Xiao terbang di sekelilingnya, dan senar gukin itu tidak dimainkan lagi. Dalam sekejap, langit dipenuhi dengan negeri asing, berubah menjadi langit agung untuk melawan serangan Kinmu. Keduanya saling bersilangan, dan darah menetes dari tubuh mereka. Ekspresi Tuan Muda Zi Xiao acuh tak acuh, dan dia memancarkan kekuatannya tanpa amarah. Jika dia bertarung dengan Kinmu dan menahan diri, dia pasti akan dipukuli sampai mati oleh Kinmu. Jika Kinmu diberi kesempatan, dia pasti akan direbut atau bahkan dihancurkan oleh Kinmu. Tiba-tiba, sudut mata Tuan Muda Zixiao berkedut, dan tatapannya tertuju pada Yue, yang sedang menari mengikuti angin di belakang Kinmu. Yue, yang telah memainkan lagu sitar mendiang istrinya berkali-kali, mengganggu hati daunnya, dan menyebabkan banyak operasi di ibu kota Giok gagal. Tuan Muda Zixiao pernah memerintahkan orang untuk membunuh bidadari Yue, tetapi dia berhasil lolos berkali-kali. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan saudara ketujuh? Bergandengan tangan dengan kita untuk melawan saudara kedua dan bahkan membawa serta wanita ini, hati saudara ketujuh tidaklah sederhana.
Dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Pikiran Kinmu tidak terkendali, membuat orang lain sulit memahami pikirannya. Misalnya, semua orang di ibu kota Jade berpikir bahwa Kinmu akan bergandengan tangan dengan lelaki tua tak terbatas untuk melawan ibu kota Jade dan menghentikan pasukan Dao Tuan Muda keempat agar tidak turun. Tidak seorang pun menyangka Kinmu benar-benar datang ke ibu kota Jade dan bergandengan tangan dengan mereka untuk melawan lelaki tua tak terbatas dan Tuan Muda Wuji. Untuk menebak pikiran orang dengan otak aneh seperti Kinmu, mereka hanya bisa membuat otak mereka seaneh otak Kinmu. Tuan Muda Zixiao memiliki pendapat yang tinggi tentang dirinya sendiri, jadi dia tentu saja tidak akan menurunkan levelnya sendiri. Namun, wanita ini harus disingkirkan. Tatapan Tuan Muda Zixiao berkedip, dan dia mengirimkan transmisi suara kepada Tuan Muda Ling Xiao. Pada saat itu, para kepala aula lainnya di ibu kota Jade sedang dalam pertempuran sengit, dan praktisi Dao tidak memiliki kekuatan cadangan. Hanya Tuan Muda Ling Xiao yang bisa membunuh bulan yang dimuliakan surgawi ketika Tuan Muda kedua Wuji bergerak, singkirkan semua masalah di masa depan. Dia dan Kinmu menggunakan gerakan mematikan mereka satu demi satu, dan mereka berdua terluka dalam sekejap. Tuan Muda Zixiao melolong panjang, dan kekuatan kaisar meledak. Seni ilahi dalam musik sitar berubah menjadi ribuan negeri asing yang agung, dan sosoknya dapat muncul di mana saja di ribuan negeri asing yang agung kapan saja, seperti kaisar agung dari ribuan alam semesta. Getaran pada senar sitar menyebabkan kemampuan keilahiannya muncul dan menghilang secara misterius, membuatnya mustahil untuk dilawan. Itulah hasil kultivasi alam Dao secara ekstrim. Domainnya tidak bisa lagi disebut domain, tetapi domain Dao. Suatu domain akan muncul bersama dengan alam Dao, dan akan ada banyak domain sebanyak jumlah alam Dao. Setelah berkultivasi hingga surga ke-36, domain ke-36 akan dicap ke dalam kehampaan tertinggi, dan itu akan menjadi surga agung. Namun, domain Tuan Muda Zixiao berbeda dari yang lain. Teknik kultivasinya unik, dan Dao agungnya juga sangat luar biasa. Domain itu dapat berubah menjadi puluhan ribu domain Dao, dan setiap domain Dao seperti surga yang luas, hanya saja domain Dao ini tidak memiliki pohon Dao, bunga Dao, dan buah Dao. Dan setiap domain Dao memiliki kemampuan ilahi Dao agung yang berbeda. Dalam hal pencapaian teknik Dao, Tuan Muda Zixiao sama sekali tidak lebih lemah dari Tuan Muda Agung tertinggi, Tuan Muda Wuji, dan Tuan Muda Ling Xiao. Bahkan, dia bahkan lebih baik dari mereka. Untuk dapat mencapai prestasi dalam bidang tertentu yang bahkan tidak dapat dicapai oleh penguasa Istana Miluo, seseorang dapat disebut Tuan Muda. Dalam hal keterampilan Dao, Tuan Muda Zixiao telah mencapai prestasi yang bahkan tidak dapat dicapai oleh penguasa Istana Miluo. Di antara puluhan ribu domain Dao, Tuan Muda Zixiao menyerang Kinmu dan Yue Tianzun hampir bersamaan. Tuan Muda Ling Xiao membunuh Yue Tianzun hanya sebagai cadangan. Dia berharap dapat membunuh Yue Tianzun secara langsung, dia ingin menyingkirkan musuh kuat yang dapat mengganggu hati Dao-nya. Kinmu membawa Yue, seorang pendeta surgawi, untuk membantai puluhan ribu wilayah yang berbeda dan mengeksekusi wilayah harta karun ilahinya secara ekstrim. Dia berdiri di tengah wilayah tersebut, dan tidak peduli dari arah mana Tuan Muda Zixiao menyerang, dia dapat dengan mudah mengatasinya. Namun, kekuatan Tuan Muda Zixiao masih di luar dugaannya. Ketika domain Great Tousan Dao menyerbu domainnya, itu seperti cermin yang tergantung di domainnya. Ada dunia yang berbeda di dalam cermin tersebut. Sosok Tuan Muda Zixiao muncul di ribuan dunia dan menyerangnya, menghancurkan wilayah kekuasaannya. Yang lebih sulit lagi untuk dihalangi adalah seni ilahi yang digunakan Tuan Muda Zixiao untuk menyerang Yang Mulia Yue, memaksanya untuk mengalihkan perhatiannya untuk melindungi Yang Mulia Yue. Luka-luka di tubuhnya menjadi semakin serius. Kalau para ahli seperti mereka ini bertarung, jangankan terganggu, meski tidak ceroboh pun, mereka tetap bisa dibunuh oleh pihak lawan. Melindungi Dewa Yue membuatnya sangat pasif. Tubuh fisik Tuan Muda Zixiao hanyalah tubuh seseorang yang telah menjadi praktisi Dao di Istana Miluo, jadi prestasinya tidak tinggi. Namun, karena sitar, kemampuannya bahkan lebih tinggi daripada Kinmu. Pendeta Yue mengerutkan kening. Dia berdiri di belakang Kinmu dan melihat semakin banyak luka di tubuhnya. Namun, Kinmu tidak memintanya untuk bergerak, jadi dia hanya bisa bertahan. Tiba-tiba, Kinmu mengangkat tangannya, dan lautan kekacauan yang menggantung di langit pun terbang mendekat. Lautan kekacauan dan teratai tertingginya telah menekan jurang besar reruntuhan yang kembali dan waspada terhadap Tuan Muda kedua. Namun, sepertinya dia tidak bisa menahan Tuan Muda Zixiao, jadi dia tidak punya pilihan selain memanggil kembali lautan kekacauan dan teratai tertingginya untuk kembali ke puncaknya. Di kejauhan, pertarungan antara Pak Tua Wu Ya dan Tuan Muda Ling Xiao telah mencapai tahap kritis.
Kecakapan bertarung Pak Tua Wuya sangat tinggi, dan jika Qin Mu tidak meminjam kekuatan sungai kekacauan, dia tidak akan menjadi lawannya. Bahkan jika pihak lain memiliki tombak dao di tangannya, Pak Tua Wuya masih menunjukkan kekuatan pohon dunia. Semua jenis seni ilahi, jalan, dan mantra muncul satu demi satu, melelahkan Tuan Muda Ling Xiao. Chaos, berat sudah memanggil kembali lautan chaos dan lotus tertingginya. Sepertinya dia menggunakan kekuatan penuhnya. Tatapan mata Pak Tua Wuya berkedip. Tanpa tekanan darinya, Tuan Muda Wu Ji bisa bergerak. Kali ini, aku akhirnya bisa menyingkirkan dua musuh besar, Istana Yiluo dan Chaos. Namun, saat dia memikirkan hal ini, langit istana leluhur tidak berubah sama sekali. Langit masih tenang. Tuan Muda Wu Ji tidak langsung bergerak seperti yang dia duga. Pak Tua Wuya panik. Tuan Muda Ling Xiao segera memanfaatkan kesempatan itu dan menerobos akar pohon dunia. Ujung tombak itu berputar dan menembus kemampuan ilahi yang tak terhitung jumlahnya, hingga sampai di tengah alis Pak Tua Wuya. Pak Tua Wuya mundur berkali-kali. Hatinya semakin gelisah, dia semakin yakin dengan pikirannya sendiri. Tuan Muda Wu Ji juga seorang penghujat. Dia menunggu aku dan Tuan Muda Ling Xiao menderita luka berat sebelum dia bergerak dan menghabisi kita dalam satu gerakan. Hati daunnya tidak stabil dan gerakannya langsung tersebar. Meskipun kultivasinya kuat, sebagian besar berasal dari praktisi dao yang mengolah alam dao dan mempercayakannya pada kehampaan. Pak Tua Wuya sendiri tidak mengolah alam dao untuk meningkatkan hati daunnya. Hal ini juga menyebabkan jantung daunnya tidak mampu mengimbangi kemampuannya. Sebenarnya, Qin Mu telah lama menemukan titik ini. Luka-luka di tubuh Pak Tua Wuya semakin banyak, dan dia terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Dia hampir dipaksa keluar dari ibu kota Batu Giok, dan dia segera berteriak, "Kekacauan, tukarkan dengan lawan." Qin Mu menarik lautan kekacauan dan teratai tertingginya, dan auranya meningkat pesat. Dia mengeksekusi lonceng banjir alam semesta, dan lonceng itu berfluktuasi terus-menerus, menghalangi semua seni ilahi yang meledak dari berbagai domain dao Tuan Muda Zi Xiao. Di belakangnya, aula kekacauan menyebar, dan pohon dunia berakar di 16 sungai kekacauan. Buah dao dan bunga dao bersinar cemerlang, dan kekuatan mengalir tanpa henti. Mereka akhirnya memblokir serangan Tuan Muda Zi Xiao. Pak Tua Wuya menerkam, dan akar pohon dunia menari-nari seperti 10.000 naga. Akar-akar itu saling terkait dan menusuk ke dalam berbagai domain dao milik Tuan Muda Zi Xiao. Saya akan berurusan dengan Tuan Muda Zi Xiao, Anda berurusan dengan Ling Xiao. Baiklah, Qin Mu merindukannya dan bertemu Ling Xiao yang sedang berlari mendekat. Pak Tua Wuya langsung berteriak getir di dalam hatinya. Seni ilahinya sangat luas, dan jumlah seni ilahi, jalan, dan keterampilan yang dikuasainya jauh melampaui Zi Xiao. Namun, ketika dia bertabrakan dengan Zi Xiao, dia segera menyadari bahwa meskipun dia memiliki banyak seni ilahi, jalan, dan keterampilan, namun, tingkat kehebatannya jauh lebih rendah daripada Zi Xiao, dan akar pohon dunia yang tak terhitung jumlahnya langsung dipotong oleh Zi Xiao. Di sisi lain, Qin Mu juga menderita kerugian besar saat bertarung melawan Tuan Muda Ling Xiao. Tombak dao Tuan Muda Ling Xiao menusuk lonceng banjir alam semesta miliknya berkali-kali, menembusnya dan melemahkan kekuatan harta karunnya. Qin Mu melawan Zi Xiao dan Pak Tua Wuya melawan Ling Xiao awalnya adalah pilihan terbaik. Sekarang setelah mereka bertukar lawan, keunggulan mereka hancur total. Qin Mu dan Pak Tua Wuya berada dalam kondisi menyedihkan, dan luka-luka di tubuh mereka menjadi semakin parah. Pada saat itu, sepasang mata besar tiba-tiba muncul di langit istana leluhur dan menatap pertempuran yang terjadi di kota dengan penuh minat. Sepasang mata itu semakin menunduk, hampir menekan langit istana leluhur. Aura yang lemah, sosok Tuan Muda Wu Ji muncul di langit, dan bunga teratai lubang pembuangan di belakangnya berdiri tegak di 16 jurang besar lubang pembuangan. Dia terkekeh dan berkata, "Ketiga, keempat, ketujuh, dan Wuya, tubuh kalian dipenuhi dengan aura orang lemah." Di belakangnya, rantai yang dibentuk oleh simpul merah menguncinya, tetapi tidak dapat lagi menekan kultivasinya. "Biarkan aku mengantar kalian semua." Tuan Muda Wu Ji tertawa terbahak-bahak. Teratai-teratai reruntuhan yang kembali itu menyatu satu sama lain, dan jurang-jurang besar dari reruntuhan yang kembali itu sebenarnya juga saling melahap, tampak seperti hendak berubah menjadi jurang yang besar. Di belakangnya, tali dan rantai merah meledak dengan keras, dan tali serta rantai merah yang ditinggalkan Qin Mu dengan cepat hancur. Adapun segel lainnya, hampir setengahnya telah dihancurkan oleh lelaki tua Wuya. Pada saat ini, Tuan Muda Wu Ji tidak dapat ditekan lagi. Bergerak, Qin Mu, Tuan Muda Ling Xiao, dan Tuan Muda Zi Xiao tiba-tiba berteriak serempak. Seni ilahi dari tiga orang yang membunuh tiba-tiba berubah arah dan menyerang Pak Tua Wuya bersama-sama.
Pak Tua Wuya tidak menduga hal ini, jadi bagaimana dia bisa menahan serangan gabungan ketiga Tuan Muda. Hanya dalam sekejap, Pak Tua Wuya ditekan oleh mereka bertiga. Korbankan Wuya! Mereka bertiga berteriak serempak, dan Pak Tua Wuya serta seluruh pohon dunia dieksekusi oleh ketiga Tuan Muda, terbang menuju jurang merah agung yang paling dalam di angkasa. Pikiran Pak Tua Wuya menjadi kosong. Orang tua yang tak terbatas itu segera tersadar. Akar-akar pohon dunia yang tak terhitung jumlahnya itu bagaikan tombak yang menusuk dari langit, menusuk ke dalam tanah istana leluhur. Ada juga akar-akar yang tak terhitung jumlahnya yang menjulur ke segala arah, menusuk ke dalam keempat dinding segel istana leluhur. Dia dan Tuan Muda yang tak terbatas adalah dua hal yang bertolak belakang secara alami, saling menahan. Mereka berdua adalah zat yang alami dan sulit, tetapi mereka berdua adalah sisi yang berlawanan dari koin yang sama. Dalam malapetaka kehancuran di masa lalu, pohon dunia telah berakar di malapetaka kehancuran. Pak Tua Wuya akan selalu mengambil inisiatif untuk menghindari jurang besar reruntuhan yang kembali untuk menghindari bertabrakan dengannya karena dia tahu bahwa jurang besar reruntuhan yang kembali dapat menghancurkan kekuatannya sendiri. Jika dia dikirim ke reruntuhan yang sama oleh Qinmu, Tuan Muda Ling Xiao, dan Tuan Muda Zi Xiao, kultivasi dan kemampuan mereka akan terus-menerus rusak dan mereka bahkan mungkin binasa bersama. Yang Mulia Surgawi Yun telah membunuh klon Tuan Muda Wuji, dan Lan Yutian Su Senghua telah membunuh Kaisar Permaisuri dan Permaisuri. Keduanya telah menggunakan metode yang sama. Namun, metode yang mereka gunakan adalah menjebak klon Tuan Muda Wuji dan Kaisar Permaisuri di kekosongan pamungkas, jadi itu tidak intens. Klon Tuan Muda Wuji dan Kaisar Permaisuri punya waktu untuk melarikan diri. Yang Mulia Surgawi Yun telah menggunakan hidupnya untuk meninggalkan klon Tuan Muda Wuji, menunda waktu bagi Tuan Muda Wuji untuk melarikan diri. Lan Yutian dan Su Senghua telah menggunakan seni reinkarnasi ilahi mereka untuk membiarkan Permaisuri Kaisar dan Permaisuri Kaisar tetap hidup. Akan tetapi, jika mereka langsung memasukkan tubuh asli lelaki Tua Wuya ke dalam jurang besar yang paling dalam, maka peleburan dan pemusnahan yang akan dihasilkannya akan sangat mengerikan. Akar pohon dunia menusuk tanah istana leluhur dan mengebornya ke dalam tanah. Bumi segera bergemuruh dan berguncang, dan banyak gunung dewa muncul dari tanah. Di sisi lain, akar pohon dunia menusuk keempat dinding istana leluhur dan mengalami kejadian aneh. Bahkan sebelum akar pohon dunia menyentuh keempat dinding istana leluhur, sinar cahaya memancar keluar, dan segala macam seni dewa yang aneh dan kuat benar-benar menyapu bersih akar pohon dunia. Pada saat yang sama, Tuan Muda Ling Xiao dan Tuan Muda Zi Xiao mengangkat pohon dunia dan memotong akar pohon dunia yang telah mencapai bumi istana leluhur, mengirim pohon dunia ke jurang pembuangan yang besar. Mereka berdua juga memperhatikan fenomena aneh di keempat dinding istana leluhur pada saat yang sama, dan hati mereka bergetar. Keempat dinding itu adalah dinding tak terbatas yang digunakan Qinmu untuk melipat paksa istana leluhur dengan kekuatan sihirnya yang besar. Qinmu mengubah geografi gunung dan sungai, bahkan memberi cap pada dao besarnya. Dia memperkuat empat dinding, dan menyegelnya terus-menerus, berharap dapat menjebak semua orang di sini dan mencegah mereka mengganggu dunia luar. Namun, semua orang tahu bahwa istana leluhur terlalu besar. Dengan kemampuan Qinmu, dia bisa menyegelnya, tetapi dia jelas tidak bisa mengubahnya menjadi harta karun. Itu karena dibutuhkan terlalu banyak energi, terlalu banyak kebijaksanaan, terlalu banyak kekuatan sihir, dan waktu yang sangat lama. Qinmu tidak memiliki waktu yang lama, energi yang besar, dan kekuatan sihir yang besar. Dia juga tidak memiliki kebijaksanaan yang besar, jadi mustahil baginya untuk memurnikan istana leluhur menjadi harta karun. Namun, cahaya yang keluar dari keempat dinding istana leluhur memaksa akar pohon dunia mundur, menyebabkan hati mereka hancur. Qinmu telah melakukan segala macam hal yang menurut mereka tidak dapat dilakukan oleh Qinmu. Sekarang, istana leluhur sudah menunjukkan tanda-tanda disempurnakan menjadi harta karun oleh Qinmu. Jika istana leluhur sepenuhnya disempurnakan menjadi sebuah harta karun, seberapa besarkah harta karun tersebut dan seberapa dahsyatkah kekuatannya? Old Seven adalah ancaman besar. Tuan Muda Ling Xiao dan Tuan Muda Zi Xiao saling berpandangan dan memiliki pemahaman diam-diam. Ledakan. Dengan suara keras yang menggetarkan dunia, orang tua yang tak terbatas dan pohon dunia didorong ke dalam jurang besar di langit oleh mereka bertiga. Dibandingkan dengan Tuan Muda Wuji, mereka memang memiliki aura orang lemah. Namun, dengan mereka bertiga bekerja sama dan Pak Tua Wuya, mereka pasti bisa bersekongkol melawan Pak Tua Wuya dan Tuan Muda Wuji. Mereka bertiga mengikuti dari dekat di belakang pohon dunia dan lelaki Tua Wuya dan jatuh ke jurang besar reruntuhan yang kembali. Qinmu mengangkat tangannya dan daun teratai bagaikan langit, menghalangi jalan masuk menuju reruntuhan yang kembali.
Bulan suci surgawi juga mengikutinya dari belakang dan mengamati sekelilingnya dengan saksama. Ia tidak berani mengendur sedikit pun. Tepat saat Pak Tua Wuya dan pohon dunia terjatuh ke jurang yang dalam, kedua kekuatan mengerikan itu bertabrakan dan saling memusnahkan, mengakibatkan kehancuran yang luar biasa mengerikan di laut kekacauan reruntuhan yang kembali. Pak Tua Wuya dan Tuan Muda Wuji berteriak melengking hampir bersamaan. Mereka berlarian maju mundur di reruntuhan yang kembali, membuat jurang besar reruntuhan yang kembali menjadi sangat tidak stabil. Cabang-cabang dan akar-akar pohon dunia yang tak terhitung jumlahnya menjulur ke segala arah. Beberapa terjun ke lautan kekacauan untuk menyerap kekuatan kekacauan, sementara yang lain menusuk ke dinding-dinding jurang besar reruntuhan yang kembali, menyebabkan batu-batu kekacauan di sini runtuh dan jatuh ke laut. Pak Tua Wuya dan Tuan Muda Wuji saling menyerang hampir bersamaan. Pada saat itu, mereka menyadari bahwa hanya dengan saling menyingkirkan, mereka akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Hanya dengan begitu, mereka tidak akan hancur secara fisik dan mental bersama-sama. Tuan Muda Ling Xiao, Tuan Muda Zi Xiao, dan Qin Mu terbang ke langit dan menyerang mereka berdua. Mereka memblokir pintu masuk lubang pembuangan pada saat yang sama, sehingga mustahil bagi mereka berdua untuk melarikan diri. Jurang besar lubang pembuangan telah menjadi tanah binatang buas yang terperangkap, dan ketiga belah pihak terlibat dalam pertempuran yang kacau. Ada seni ilahi lubang pembuangan hitam pekat di mana-mana di jurang besar, melahap segalanya. Rambut putih Tuan Muda Wuji berkibar tertiup angin, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengeksekusi seni ilahi. Dia berkata dengan tegas, "Ketiga, keempat, dan ketujuh, bagaimana kamu akan menjawab kepada guru karena telah menyakiti sesama muridmu?" Niat membunuh Tuan Muda Ling Xiao melonjak. Tombak dao miliknya menembus lubang pembuangan dan melesat keluar dari lubang itu, mengarah tepat ke tengah alis Wuji. Dia berkata dengan dingin, "Kakak kedua, tidakkah kau tahu siapa yang membunuh Sanji?" Tuan Muda Wuji menghindari tombak itu. Tiba-tiba, panggung teratai di bawah kakinya bergetar. Sehelai daun teratai terbang dan melilitnya dengan suara desiran. Wah, Tuan Muda Ling Xiao benar-benar tertimpa daun teratai dan berubah menjadi kabut berdarah. Saat daun teratai terbuka, yang terlihat hanyalah tumpukan tulang patah dan tombak dao Ling Xiao. Tubuh jasmani Tuan Muda Ling Xiao sangat agung, sehingga dia jauh dari mampu melawan praktisi kuat seperti Wuji. Tuan Muda Ling Xiao telah kehilangan kekuatan sihir dan tubuh jasmaninya, dan hanya dengan satu gerakan, dia telah mati. Qin Mu menunjuk dengan jarinya, dan seni ilahi yang tidak mudah pun meledak. Sebelum kabut berdarah dan tulang-tulang yang patah ditelan oleh lautan yang kacau, Tuan Muda Ling Xiao berdiri dengan sempurna di atas daun teratai. Tuan Muda Wuji berteriak dengan marah, dan akar teratai tiba-tiba terbang keluar dari lautan kekacauan. Ada 16 lubang pada akar teratai tersebut, dan aliran udara dari lubang tersebut melesat ke arah Qin Mu. Suara mendesing, tubuh fisik Qin Mu meleleh dan dengan cepat berubah menjadi sepotong tulang putih. Setelah itu, tulang putih itu juga hancur dalam aliran udara aneh yang keluar dari lubang-lubang di akar teratai. Setelah angin musibah ini berlalu, Qin Mu lenyap sepenuhnya. Kematian Sanji tidak ada hubungannya denganku. Tuan Muda Wuji membunuh Tuan Muda Ling Xiao dan Qin Mu secara berurutan, dan niat membunuhnya melonjak ke langit. Dia berkata dengan tegas, "Jika aku melakukannya, mengapa aku harus menyembunyikannya?" Seni ilahi Tuan Muda Zi Xiao dan Pak Tua Wuya mendarat di tubuhnya. Tuan Muda Zi Xiao baik-baik saja, tetapi serangan Pak Tua Wuya membuatnya muntah darah. Tuan Muda Wuji mengerahkan seluruh kemampuannya dan membunuh mereka berdua. "Jika kalian tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, aku akan membunuh kalian berdua. Bagaimanapun juga, aku berencana untuk membunuh kalian berdua juga." Tiba-tiba, lautan kekacauan bergetar, dan aula kekacauan muncul dari laut. Aula itu terbuka lebar, dan Qin Mu melangkah keluar. Dia mengangkat tangannya untuk membawa Yang Mulia Yue dan berkata, "Masuklah ke aulaku." Tuan Muda Wuji menjentikkan jarinya, dan tubuh praktisi Dao di bawah kendali Tuan Muda Zi Xiao bergetar. Biji teratai memasuki tubuhnya satu demi satu, menciptakan lubang berdarah. Benih teratai berkembang pesat di dalam tubuhnya, berakar dan bertunas. Tuan Muda Zi Xiao tercabik-cabik, dan akar bunga teratai langsung menyerap semua energi di dalam tubuhnya. Bukan seni ilahi yang mudah. Qin Mu menyembunyikan bulan suci dengan baik dan menunjuknya lagi. Seni ilahi yang tidak mudah meledak, dan bunga teratai yang telah berakar dan tumbuh di tubuh Tuan Muda Zi Xiao dengan cepat menyusut kembali. Dalam sekejap, mereka berubah kembali menjadi biji teratai, dan tubuh Tuan Muda Zi Xiao yang terbelah segera pulih. Dia memetik sitar, dan suara sitar meledak. Puluhan ribu domain dao menebas ke arah Wuji seperti ribuan bilah tajam. Astaga!
Tuan Muda Wuji melawan dengan sekuat tenaga, tetapi dia masih sombong puluhan kali. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan hampir meraih kekuatan 16 kesengsaraan kehancuran untuk meledak. Ketika Pak Tua Wuya ditangkap telapak tangannya, dia sudah tercabik-cabik di udara. Tuan Muda Ling Xiao menusukkan tombaknya ke jantungnya dari belakang. Wuji menggertakkan giginya, dan rambut peraknya menari-nari di udara. Rambut perak yang tak terhitung jumlahnya menusuk tubuh Tuan Muda Ling Xiao dan mengirisnya menjadi beberapa bagian dengan suara desiran. Wuji sekuat itu, mata Qin Mu membelalak dan mata vertikal di antara alisnya terbuka. Dia melangkah maju dan mengeksekusi simpul tali merah yang belum sepenuhnya disempurnakan di punggung Wuji. Yue, potong tali merah ke-6. Awalnya, ia mengira bahwa selama pohon dunia dan Pak Tua Wuya jatuh ke jurang yang dalam, ia akan mampu merusak kultivasi dan kemampuan Tuan Muda Wuji. Setelah itu, ia akan berada di bawah belas kasihan mereka. Saat itu, Qin Mu hanya perlu meminta Yang Mulia Yue untuk mengganggu Tuan Muda keempat dan memaksa Tuan Muda ketiga kembali setelah mereka melukai Wuji dan Wuya dengan parah. Ia kemudian akan mampu membeli kedamaian abadi selama puluhan ribu tahun waktu pengembangan. Namun, yang tidak diduganya adalah bahwa meskipun lelaki tua Wuya dan pohon dunia memasuki jurang besar lubang pembuangan, kultivasi dan kemampuan Wuji akan terus terkuras. Bahkan jika simpul merah belum sepenuhnya disempurnakan, Tuan Muda Wuji masih akan mampu menekan dan menghajar mereka. Ini membuatnya tidak punya pilihan selain menggunakan kartu truf terakhirnya. Di aula kekacauan, bidadari Yue buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat jaring tali merah di satu-satunya pintu masuk ke jurang besar yang diblokir oleh daun teratai Qin Mu. Jaring itu dibentuk oleh 5 tali merah, namun ada tali merah ke-6 yang tidak ikut serta dalam jaring. Jantungnya sedikit tergerak, lalu dia mengangkat sitarnya dan melambaikannya di depan aula. Dentang, dentang, dentang. Seni ilahi ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya melesat maju, dan pada saat berikutnya, tali merah ke-6 terputus. Jika tali merah ke-6 ditarik, simpulnya akan putus, dan Tuan Muda kedua Wuji akan bebas. Namun, jika tali merah ke-6 dipotong, kekuatan simpul merah akan meledak sepenuhnya. Master Istana Mikrov tidak tega membunuh muridnya sendiri, jadi dia memberi Wuji kesempatan untuk hidup, berharap dia akan bangun. Tali merah ke-6 telah mengendalikan kekuatan simpul tali merah untuk menjaga keseimbangan. Rembulan surgawi memutus tali merah, dan di pintu masuk jurang besar reruntuhan yang kembali, daun teratai Qin Mu tiba-tiba patah dan hancur, berubah menjadi abu. Sebuah tangan merah besar turun dari langit, menekan lautan yang kacau, membuatnya tenang. Tekanan pada semua orang di permukaan laut meningkat drastis, dan mereka semua mengeluarkan erangan teredam saat mereka memaksa diri untuk menstabilkan tubuh mereka. Qin Mu menggunakan seni ilahi yang tidak mudah untuk menyelamatkan Tuan Muda ketiga Ling Xiao dan Pak Tua Wuya. Dia mengambil langkah mundur melawan tekanan yang dibawa oleh segel Master Istana Miluo, menghalangi bulan suci surgawi di aula kekacauan. Telapak tangan merah itu mendarat, dan Tuan Muda Wuji menerima pukulan itu secara langsung. Guru, aku sudah merusak sebagian besar segelmu, jadi kau tidak bisa melakukan apapun padaku. Seni ilahimu telah berlalu, dan seni ilahiku adalah esensi dari alam semesta. Ledakan. Ketika telapak tangan itu menyentuhnya, wajah Tuan Muda Wuji menunjukkan ekspresi tidak percaya. Darah menyembur keluar dari mata, telinga, mulut, hidung, dan hidungnya, dan singgasana teratai di bawah kakinya hancur dengan suara keras. Laut kekacauan primal terbelah dan menelannya bulat-bulat. Telapak tangan Tuan Istana Miro menekannya, mengirimnya sampai ke kedalaman tak berdasar dari laut kekacauan purba. Di jurang besar di lubang pembuangan, gangguan hebat terpancar. Gangguan itu seharusnya disebabkan oleh telapak tangan Tuan Istana Miro yang mendarat di dasar laut. Pak Tua Wuya memeluk pohon dunia, dan tubuhnya bergoyang seperti daun tertiup angin akibat benturan keras. Wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ketika Tuan Muda Ling Xiao dan Tuan Muda Zi Xiao melihat pemandangan ini, mereka hanya bisa merasakan kekaguman tak berujung di hati mereka. Segel simpul tali merah bisa digunakan seperti ini. Qin Mu sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Di antara semua orang yang hadir, dialah yang paling memahami segel simpul tali merah, tetapi bahkan dia sendiri belum sepenuhnya memahami perubahan pada segel ini. Ketika kekuatan seni ilahi Master Istana Miluo meledak, dia benar-benar tercengang. Segala macam perubahan pada segel simpul tali merah langsung membanjiri pikirannya. Guru, Anda tidak membunuhku. Hehehe. Lautan kekacauan terbelah, dan rambut acak-acakan Tuan Muda Wuji terangkat dari bawah laut. Dia berkata dengan niat membunuh, hari ini, tidak seorang pun dari kalian akan dapat keluar hidup-hidup. Aku akan menghapus kalian sepenuhnya dari seluruh sejarah zaman ke-16.
Aku akan membuatnya sehingga zat-zat seperti kalian tidak pernah ada sebelumnya. Ekspresi Tuan Muda Ling Xiao dan Tuan Muda Zi Xiao berubah drastis, dan mereka masing-masing mengaktifkan senjata dao mereka, bersiap untuk bertempur. Tuan Muda Wuji telah sepenuhnya melepaskan diri dari segel Tuan Istana Miluo. Qin Mu tiba-tiba tersenyum. Kakak kedua, mengapa kamu harus menahannya dengan paksa? Kamu tahu bahwa kamu tidak bisa membuat kami takut. Tuan Muda Wuji menoleh dan menatapnya tajam. Ekspresi Qin Mu tidak berubah, dan mata vertikal di tengah alisnya memancarkan cahaya dao yang samar. Kau tahu, katanya lembut. Aku bisa melihat melalui laut kekacauan. Segala sesuatu yang terjadi di dasar laut tidak dapat disembunyikan dari mataku. Tuan Muda Wuji mendongakkan kepalanya dan memuntahkan darah. Napasnya terhenti.